Yo, Windows Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang ya kali ini gua tidak akan membahas Nageki no Bore atau ya Mobiseka. Gua akan membahas cerita lain yang yang udah gue janjiin lah dari beberapa bulan lalu ya kan. Dan ya kali ini gue bakal memenuhi janji itu kan, buat ngebahas cerita A Silent Witch yang ya emang scriptnya udah selesai kan, cuma ya baru mood sekarang aja gitu kan buat ngebahas Silent Witch-nya. Yang jelas ya, pembahasan ini bakal ngelanjutin setelah animenya ya, yang artinya ya rangkumannya bakal dimulai dari volume 4. Yang di awal volume 4 itu flashback dulu tuh kan, pas Monica masih 10 tahun, yang dimana ya dia harus ngelihat dengan mata kepalanya sendiri bapaknya yang bernama Benedict Crane ya kan harus dieksekusi karena meneliti teknik terlarang yang emang ya dianggap sebagai tindakan kriminal lah ya sama kerajaan. Dan gara-gara itu Monica jadi ya yatim piatu gitu, dan ya dia diadopsi lah sama pamannya atau ya saudara dari bapaknya itu. Walaupun ya Monica harus hidup ketakutan tiap hari itu habis diadopsi itu, karena ya pamannya itu benci banget lah sama bapaknya Monica. Gara-gara ya pamannya itu kena imbas juga tuh dari penelitian bapaknya Monica. Pamannya Monica ya jadi dicap sebagai kriminal juga gitu sama orang-orang. Ya siapa aja ya yang ada di posisi pamannya Monica sih pasti kesel ya, kayak lu nggak ngapa-ngapain tapi lu kena imbasnya itu kan kayak aduh, kayak anjir. Cuma ya bangkainya ya yang gue yakin ya orang kagak bakal kayak gini ya. Pamannya Monica tuh malah ngelampiasin rasa keselnya itulah ke Monica yang masih 10 tahun. Dan itu yang ngebuat Monica ya ketakutan lah tiap hari ya. Ya gimana enggak ya, dibentak sama pamannya ya, pokoknya dibentak-bentak, dipukulin. Bahkan ya kadang Monica itu nggak dikasih makan gitu. Kalau menurut pamannya si Monica ya, Monica itu ngelakuin kesalahan walaupun ya misalnya itu bukan kesalahannya Monica ya. Kalau ada apa-apa Monica pasti disalahin lah ya, dan Monica nggak boleh ngebantah sama sekali. Yang kalau Monica buka mulut aja ya pas itu udah pamannya malah makin marah lagi, makin kesal ya, makin dipukulin itu Monica. Dan ya cara Monica ngelewatin itu semua ya lari dari kenyataan dan ngebuat dunianya sendiri gitu. Dia ngafalin angka-angka dan rumus-rumus dari buku bapaknya tuh kan. Dan ya yang gue bilang tadi, Monica ya di situ kayak punya dunianya sendiri lah yang ngasih dia rasa aman, nyelamatin dia dari rasa sakit, dan juga ya ngebuat dia bisa lari dari dunia yang menurut dia tuh kejam gitu kan. Cuma ya gara-gara itu Monica jadi nggak bisa mengenali manusia sebagai manusia lagi gitu kan. Dia ngeliat manusia kayak kumpulan angka, dan juga ya jadi kehilangan skill bahasa gitu kan. Dia jadi nggak ngerti orang itu ngomong apa gitu. Dia sama sekali nggak ngerti kalau misalnya ada dua orang ngomong tuh, nih orang lagi ngomongin apa, Monica nggak ngerti gitu. Yang ya selama setahun itu ya kondisi mentalnya Monica jadi makin kacau, makin parah gitu kan. Dia cuma kenal dunia lewat angka doang gitu. Sampai ya ada suatu kejadian, Monica yang kurus banget ya kan, udah jarang dikasih makan ya, terus setiap hari dapat siksaan, dibentak-bentak gitu, dipukulin juga. Sekarang ya dia harus diusir dari rumah pamannya itu. Dan ya Monica hidup lontang-lantung di jalan. Dan itu kalau nggak salah waktu masih musim dingin gitu kan. Lu bayangin hidup lontang-lantung di jalan, anak 11 tahun ya kan, di musim dingin. Gimana? Ingat ya, 11 tahun tuh. Karena ya usia 10 tahun pas Monica diadopsi sama pamannya, setahun itu ya pas diadopsi gitu. Jadi ya totalnya 11 lah pas ini. Sampai ya dia udah ngerasa capek tuh kan sama hidupnya. Monica udah cuma duduk ya kan, senderan aja di tembok, udah pasrah aja lah udah sama hidupnya. Dan Monica ya cuma bisa senyum hampa doang gitu. Dan ya dia ngerasa kayak udahlah, hidupnya udah nggak ada artinya gitu. Udah nyerah dia sama hidup. Yang dalam keadaan setengah sadar itu kan, Monica dengar suara orang yang manggil namanya. Tapi ya Monica nggak sadar tuh kan ya skill bahasanya hilang gitu. Bahkan ya dia nggak inget namanya sendiri. Cuma ya itu pertama kalinya Monica dengar orang manggil nama dia setelah sekian lama. Yang pas dipanggilin terus ya kan, barulah Monica sadar. Dan ya dia ingat lagi tuh kan soal asal usulnya itu, namanya sendiri, kasih sayang bapaknya yang ngasih dia nama Monica gitu kan. Dan pas Monica lihat ya kan siapa yang manggil dia, ya Monica ngelihat Hilda Everett. Dan ya Monica tahu Hilda itu siapa, karena ya Hilda kan mantan asisten bapaknya dulu gitu. Nah Hilda meluk Monica tuh kan sambil yang ngomong kalau bapaknya Monica pasti ya bakal sedih lah ya ngelihat Monica kayak gini gitu. Dan denger Hilda manggil nama bapaknya itu, spontan Monica nangis. Apalagi ya pas Hilda ngomong kalau bapaknya Monica itu sebenarnya nggak bersalah gitu. Ya semacam dapat tuduhan palsu aja lah ya bapaknya Monica. Biasa politik kan kayak gini ya. Dan ya Monica jadi keingetan lagi tuh kan gimana bapaknya mati itu, yang ngebuat Monica makin kejar lah itu nangisnya di pelukan Hilda. Dan ya itu pertama kalinya Monica nangis setelah bapaknya meninggal. Dia ngelepasin semua beban emosinya yang selama ini dia pendem.
Nah, Hilda sendiri dia seorang peneliti yang emang terkenal lah ya di Royal Institute of Magi. Dia juga orang yang super sibuk ya, mengingat dia salah satu petinggi juga di sana. Tapi ya Hilda walaupun super sibuk itu ya, dia tetap milih ngadopsi Monica. Dan ya itu alasan ya namanya Monica berubah gitu kan, dari Monica Rain jadi Monica Everett. Nah, Hilda ngerawat Monica tuh kan lebih baik dari pamannya dulu lah. Bahkan ya dia juga sampai masakin Monica ya kan, terus ngebuat kue bareng, walaupun ya malah jadi kebakaran gitu kan di rumah Monica pas mereka bikin kue itu. Dan ya banyak kejadian-kejadian kocak lah ya di antara mereka. Soalnya ya Hilda emang nggak bisa ngurus kerjaan rumah. Yang gara-gara itu ya Hilda jadi nyewa maid yang namanya Matilda. Dan selama diadopsi sama Hilda itu ya kan, mental dan psikisnya Monica juga mulai membaik lah ya. Tapi ya buat keluar rumah atau berinteraksi sama orang lain ya, dia masih takut gitu kan, masih ada trauma lah ya gara-gara pamannya dulu, sama ya orang-orang yang ngecap Monica sebagai anak kriminal gitu. Makanya ya Monica lebih milih ngurung diri di kamar dan belajar sihir dari buku-buku yang dia baca, kayak ya belajar menafsirkan, mikirin cara buat ngurai, terus ya merekonstruksi ya rumus-rumus yang dia baca itu. Astagfirullah. Sampai ada kejadian pas Hilda tuh pulang kerja ya kan, dia kaget banget gitu karena nemuin kertas yang isinya formula sihir api gitu kan. Dan itu ya dibuat sama Monica, yang padahal Hilda sendiri itu nggak pernah sekalipun ngajarin itu. Yang pas Hilda tanyain ya kan, katanya ya Monica itu terinspirasi tuh dari kejadian ya waktu mereka manggang kue gitu kan. Dan Monica pengen nemuin sihir yang bikin ya kuenya itu jadi nggak gosong lah. Ya Monica ngejelasinnya ya kayak terbata-bata gitulah. Maklum lah ya, skill ngomongnya kan juga baru mulai membaik ya, belum benar-benar membaik gitu. Tapi ya tetap Hilda paham gitu Monica ngomong apaan. Bahkan ya dia sampai muji Monica, terus ngajarin Monica sihir lah, dan nyuruh Monica buat ikut ujian masuk ke Minerva, institut sihir paling atas di kerajaan Riddle ya, sekolah Monica sebelumnya tuh, sebelum jadi a Silent Witch, sebelum ya cerita utama lah. Dan Monica sebenarnya nggak pengen sekolah gitu, ngebayangin dia harus interaksi sama banyak orang aja udah ngebuat dia takut gitu kan, apalagi ya dia harus tinggal di asrama terus pisah gitu kan dari Hilda. Tapi ya di lain sisi mustahil juga ya buat Monica buat apa ya, kayak dia harus tinggal sama Hilda selamanya tuh. Monica mikir kayaknya itu mustahil gitu, makanya ya Monica setuju lah buat masuk ke Institut Minerva ya. Setidaknya dia harus bisa ngebales kebaikannya Hilda lah ya, yang udah ngadopsi dia selama beberapa tahun ya. Itu masa lalu Monica tuh sebelum jadi Silent Witch. Nah, balik ke timeline sekarang, Monica ya sama dewan siswa yang lain itu pada sibuk banget lah ya ngurusin acara anniversary Selentia Academy yang bakal diadain 4 hari lagi. Dan Monica yang biasanya cuma di kantor ya kan, di kantor dewan tuh ngurusin administrasi, ngurusin bendahara dan uang yang lain-lain ya kan, sampai harus pergi tuh kan ngunjungin klub sejarah sihir gitu yang nggak terima sama tempat pameran dan anggaran yang dikasih dewan siswa ya kan. Ya pokoknya dewan siswa tuh ngasih anggaran tempat gitu kan, dan ya mereka nggak terima tuh dan komplain gitu. Dan Monica yang harus ke sana ya, niatnya Monica sih mau negosiasi doang ya, tapi ya sepanjang jalan dia mikirin nih gimana caranya dia ngobrol ya sama orang-orang dari klub apa sejarah sihir itu. Apalagi ya orang yang bakal dia ajak negosiasi itu kan itu orang yang nggak puas gitu sama kerjaan dia jadi bendahara di dewan siswa ya kan. Dan ya lu tahu sendiri lah ya Monica kayak gimana ya, udahlah introvert, pemalu pula ya kan. Terus ya dia kan juga masih agak-agak takut gitu buat ketemu dan ya berinteraksi sama orang gitu. Jadi ya udah bawaannya overthinking aja udah. Tapi ya dia juga dapat arahan tuh kan dari si Cyril gitu buat dengerin pendapat anggota klub sejarah sihir dulu gitu, yang kalau misalnya nggak dapat kesepakatan ya barulah diskusinya di stop gitu, stop dulu diskusinya, diomongin lagi gitu kan sama anggota dewan yang lain tuh pada ngomongin gitu. Cuma ya tetap Monica masih ngerasa iya agak gimana gitu kan, kayak agak takut-takutan gitu kalau harus ketemu orang ya, walaupun ya itu udah jadi resiko dia karena ya berurusan sama pangeran kerajaan ya. Dia kan bisa di akademi ini kan iya karena misinya Monica gitu ngelindungin si Felix ya. Monica harus siap lah ya buat interaksi, ngobrol sama orang lain, bahkan ya kalau harus tampil di depan umum ya dia harus siap gitu, karena ya udah misinya ngelindungin dan ada di sekitar Pangeran Felix. Dan ya Monica itu jadi keingetan tuh kan pas dia jalan-jalan sama Felix tuh yang pakai nama Ike, yang ya di episode 13 lah tuh ya, pas Felix beliin dia kalung sama buku tuh. Dan yang inget itu semua Monica jadi kayak malu sendiri sekaligus seneng lah ya, ada perasaan yang dia sendiri nggak bisa jelasin gitu. Tapi ya sayangnya abis malam itu ya kan, siapa si Felix itu
balik lagi jadi kayak biasa gitu, nggak kayak pas malam ya, malam-malam waktu mereka jalan-jalan itu, dan itu ngebuat Monica jadi kayak kesepian ya, apalagi ya Monica kayak agak-agak gimana gitu ya, apakah Monica mulai suka Felix? Menarik. Dan ya udah Monica sampai tuh kan di ruang klub sejarah sihir baru, dan ya dia ngeyakinin dirinya lah, terus diketok lah itu ya pintu ruang klubnya tuh, yang pas dibuka dia ketemu sama Conrad ya, ketua klub sejarah sihir. Conrad ya, Conrad aja lah ya biar gampang ya, cara bacanya gua nggak tahu gimana. Nah, Monica ngenalin dirinya kan, dan juga ngasih tahu maksud kedatangannya itu mau ngapain gitu, tapi ya nggak ada respon tuh, pada diam aja sampai ya Conrad itu nyuruh Monica buat nunggu bentar lah ya. Habis itu pintu klubnya ditutup lagi tuh. Ya Monica yang masih di luar kaget lah, bingung juga dia, apalagi ya Monica itu bisa denger juga tuh suara di dalam ruang klub yang ribut-ribut, kayak mereka sibuk sendiri lah buat menyambut Monica gitu. Ya mereka kan nggak tahu ya dewan siswa mau datang, dan mereka juga nggak tahu gitu kalau Monica itu dewan siswa, walaupun ya Monica sendiri kayak nggak butuh itu gitu, nggak butuh disambut atau dijamu yang ya yang gimana-gimana, yang penting ya orangnya baik-baik aja, udahlah stop, udah di situ aja udah cukup buat Monica. Nah, pas pintu ruang klub dibuka lagi ya kan, Conrad nyuruh Monica masuk tuh. Yang pas masuk, Monica bingung kan, anggota klub sejarah sihir tuh yang dia tahu cuma 3 ya, termasuk si Conrad itu. Tapi kok ini ada 4 gitu. Mana satu orang yang nyasar itu Claudia ya kan, adanya si siapa? Cyril tuh yang apa ya, yang setahu Monica, Claudia itu nggak gabung ke klub mana-mana gitu. Makanya ya Monica bingung, ini Claudia ngapain di sini. Yang sama Conrad dikasih tahu kalau dia minta bantuan Claudia tuh buat jadi pemateri dan ya mempresentasikan hasil kerja klub sejarah sihir, karena ya image sama ya pesonanya Claudia harusnya bisa lah ya narik banyak orang gitu, kayak ngebuat orang tertarik. Karena ya bukan hal yang aneh ya, mayoritas orang tuh kan bukan denger apa yang dijelasin, tapi ngelihat siapa yang ngejelasin itu ya. Makanya ya si Conrad tuh minta bantuan Claudia lah, yang emang punya pesona dan image yang bagus lah. Cuma ya sama Claudia ditolak, malahan ya Claudia pas ngeliat Monica kayak kecewa gitu, karena ya yang datang Monica bukan Neil, tunangannya Claudia. Padahal ya Claudia udah nungguin Neil tuh, kayak ayolah Neil lah yang datang gitu kan, dia mau bucin. Nah, Monica kayak iya udah aja lah ya, nggak mau musingin soal Claudia tuh. Dia langsung nanyain protesnya klub sejarah sihir tuh, soal ya anggaran sama tempat pameran mereka, yang dijelasin lah sama Conrad kalau dia nggak dapat izin tuh buat make ruang pameran utama pas Enif Academy nanti, dan mereka itu malah disuruh pameran di lab yang lokasinya jauh dari pintu masuk, yang pasti ya susah lah ya buat ditemuin gitu. Orang mau ke sana juga males bawaannya ya, jauh gitu. Udah gitu di dalam lab pula kan jadi kayak tertutup. Orang kayak udahlah, udah males lah ke sana gitu. Makanya ya Conrad mau minta izin lah biar mereka bisa pameran di luar ruangan dekat pintu masuk, biar ya gampang narik peminatnya lah. Dan Conrad juga minta anggarannya tuh dinaikin tuh buat beli barang-barang yang dibutuhin lah selama pameran itu ya, selama pameran di luar ruangan lah. Tapi ya Monica ngasih tahu tuh kalau klub sejarah sihir itu kan klub baru ya, yang belum dapat pengakuan juga, ditambah ya anggota klubnya juga cuma 3 gitu. Jadi ya masuknya ke kategori klub kecil, makanya ya buat minta tambahan anggaran bakal susah ya. Conrad paham gitu, dia nggak ngotot, tapi ya dia belum nyerah juga. Dia minta Monica buat menilai atau meninjau ulang lah penelitian mereka secara objektif sambil ngasih lihat ya hasil penelitian mereka tuh. Nah, di ruang dewan siswa, Cyril itu kayak gelisah gitu lah ya. Dia kayak ngelirik jamnya terus tuh, karena ya Monica udah pergi kelamaan gitu. Ya, dia khawatir aja ya kalau Monica itu nggak bisa nanganin kasus begitu ya. Cyril tahu Monica kayak apa gitu kalau ketemu orang. Makanya ya di otaknya Cyril dia udah kebayang aja nih Monica yang pingsan karena ya terlalu gugup gitu pas negosiasi itu. Nah, Cyril itu ngeliat tuh ke Felix kan, dan Felix cuma kayak ketawa kecil aja lah, kayak dia udah tahu itu maksudnya Cyril apa. Dan ya udah habis itu si Cyril langsung cabut tuh kan, nyamperin Monica yang wah udah panik gitu Cyril. Tapi ya pasti sampai sono ya Monica bebe aja, malahan ya dia kaget banget ngeliat adiknya ada di situ. Sampai ya Cyril ngeliat adiknya curiga gitu, kayak lu ngapain di sini. Tapi ya kalau dia pas ngeliat abangnya malah kayak masang ekspresi ya apa ya, kayak ya ini mah bakal ngerepotin. Sedangkan Monica pas ngeliat Cyril ya kan, dia semangat banget tuh sambil ngasih lihat dokumen hasil penelitian klub sejarah sihir ya kan. Dan ya ekspresi Monica tuh kayak seneng banget lah ya. Monica kan emang dasarnya suka lah ya sama penelitian sihir kayak gini, apalagi ya yang ngebuat dia tertarik gitu. Dan salah satunya ya penelitian yang dilakuin klub sejarah sihir itu gitu kan. Bahkan ya Monica yang biasanya gugup atau ketakutan ini bisa ngejelasin dengan lancar dan detail gitu kan isi dokumennya itu apaan. Bayangin Monica kayak gitu ya, dia juga sampai muji tuh kan kalau dokumen hasil penelitian klub sejarah sihir itu
gampang banget lah dipahamin bahkan sama orang-orang awam, padahal isinya itu detail banget sampai ada grafik, angka spesifik, sejarah peran penyihir ya kan, sejarah alat sihir juga ya, yang artinya klub sejarah sihir ya bikin itu dokumen bener-bener mikirin sudut pandang orang awam kalau baca tuh gimana gitu kan. Dan yang bikin Monica senang banget karena dokumen semacam itu langka gitu, dan Conrad yang ngelihat Monica kayak gitu ya seneng lah ya, beda sama Cyril yang kayak malah nggak suka gitu, ekspresinya jadi dingin lah. Cuma ya Monica nggak sadar, dia terus nyerocos aja lah soal dokumen klub sejarah sihir itu, sampai tiba-tiba Cyril nyeletuk ya soal anggaran sama tempat pameran. Yang spontan Monica diem lah, shock dia, kayak dia lupa gitu sama tugas yang dikasih Cyril, dan ya suasananya jadi awkward tuh kan. Makanya ya Conrad coba nyairin suasana lah, tapi ya Cyril malah nyeletuk kalau nggak bakal ada perubahan anggaran atau tempat pameran, yang padahal topik ya Conrad nggak kesana. Cuma ya udah aja lah karena udah terlanjur dibahas nih, gue lah itu Conrad kan, dia juga apa ya ngejelasin lah visi misi klubnya itu apa, yang ya salah satunya tuh mempelajari sejarah sihir, mempelajari kepercayaan dan tradisi keluarga Riddle ya kan, biar orang-orang tuh pada punya pemahaman yang lebih dalam lah soal sihir sama kerajaan Riddle. Yang intinya ya kan, sekarang keluarga kerajaan itu memperkerjakan keluarga Albrecht gitu, yang merupakan ya orang-orang dari keluarga Albrecht, lebih tepatnya pemimpin keluarga Albrecht ya, itu salah satu dari 7 penyihir bijak sama seperti Monica. Dan keluarga Albrecht dipekerjakan sama kerajaan Riddle itu buat nyiptain keseimbangan kekuatan antara penyihir sama para bangsawan, biar ya nggak timpang sebelah lah, dan biar keluarga kerajaan itu juga ya punya hubungan diplomatis lah ya sama serikat penyihir. Nah, Monica sama Cyril ngedengerin aja tuh kan pas Conrad cerita, yang saking asiknya mereka ya dengerin bacotannya si Conrad, mereka itu nggak sadar tuh Felix ikut nimbrung. Yang kalau Felix nggak ngomong, mereka nggak tahu itu kalau di situ ada Felix ya kan. Sedangkan Claudia, dia malah makin kecewa lagi tuh, yang datang Felix bukan Neil ya. Udah 3 kali ya digituin, wajar aja dia kecewa ya. Pas pertama Monica ya kan, Monica datang dikira si Neil, terus Cyril datang, sekarang Felix gitu. Padahal ya Claudia nungguin si siapa, Neil gitu, nungguin banget lah ya. Nah, Felix tanyain tuh kan soal persiapan mereka di Enif nanti, yang pasti jelasin sama Cyril ya, keputusan Felix tetap sama kayak di awal tuh. Dia nggak bakal naikin anggarannya atau ngerubah tempat pamerannya. Cuma buat ngasih apresiasi kan, yang udah bikin penelitian kayak gitu, nggak kayak di negara mana itu ya, yang ngasih apresiasi aja susah banget ya. Ya Felix itu ya bakal apa ya, ngasih support lah, dia bakal kirim Neil yang emang salah satu mediator terbaik ya kan buat nyari solusi. Dan Claudia pas denger namanya Neil, bos semangat banget dia. Dan ya udah, habis itu mereka manggil Neil kan, yang pas Neil datang ya udah jelas lah dia ditempelin mulu itu sama Claudia, tapi ya kayak apa ya, kayak orang ngeliatnya ya udah aja lah ya, namanya juga udah tunangan gitu. Nah, abis dengerin semua masalahnya ya kan, Neil ngasih saran tuh kan, kayak di setiap lorong tuh pasangin plang gitu kan buat nunjukin jalan, biar ya orang-orang pada tahu lah dan pada dateng gitu. Soalnya ya buat mindahin ruang pameran itu udah nggak mungkin tuh, soalnya tempat-tempat lain udah pada diisi nih ya kan. Terus karena ya di lab itu agak kecil ya, soalnya banyak barang-barang lain ya, Neil ngasih saran ya lemarinya itu dirapihin gitu, terus rak-raknya ditutupin kain ya kan, biar ya bisa dipakai buat naruh barang-barang pameran. Dan awalnya Conrad masih nggak puas tuh, tapi ya karena Neil terus nego ya akhirnya ya Conrad sama teman-temannya setuju lah. Sampai ya Monica yang ngeliat aja kayak kagum gitu lah sama skill negonya si ya Neil ini. Dan Neil itu sampai Neil kan, dan Monica itu sampai minta Neil ngajarin dia tuh. Bayangin Monica yang introvert ngomong sama orang kadang takut-takutan, suka overthinking sendiri, ini sampai minta diajarin. Berarti kan emang Neil jago banget ya kan negosiasinya. Cuma ya kayak biasa, Neil ngerendah, biasa merendah untuk meroket ya kan. Katanya sih ya dia cuma niru yang dilakuin bapaknya doang, yang juga mediator kerajaan ya kan. Sedangkan Cyril ya dia kayak ngerasa bersalah gitu lah, soalnya ya kayak dia tuh gampang banget gitu kebujuk sama Conrad. Dan ya udah akhirnya masalah clear kan. Klub sejarah sihir mulai prepare tuh buat pameran sesuai arahannya Neil. Dan Monica sama yang lainnya ya pada balik. Yang pasti ya Claudia ikut mereka dan nempelin Neil mulu tuh, sambil ya nyeritain ke Monica kenapa dia bisa tunangan sama Neil. Yang intinya ya kan, Claudia sama Neil itu pertama kali ketemu pas umur 12 tahun. Yang waktu itu ya bapaknya Neil sama bapaknya Claudia itu lagi ngebahas soal mediasi penyihir sama dewan bangsawan lah kan ya, yang ya lagi ada konflik gitulah. Sedangkan Neil sama Claudia itu jalan-jalan tuh di mansion keluarganya Claudia, yang awalnya Claudia sama sekali nggak tertarik gitu kan ke Neil, karena ya Neil benar-benar kayak bocah ya, beda sama Claudia yang walaupun umurnya 12 tahun ya itu udah cukup dewasa lah. Claudia aja bisa ngikutin obrolan berat orang-orang dewasa di sekitarnya kan, bahkan ya
ikut nimbrung juga gitu. Tapi ya semuanya berubah pas Nel mainin seruling dari rumput liar gitulah, dan Claudia baru tahu kalau rumput liar ya bisa digituin tuh. Bahkan ya suaranya aja adem ya kan, yang entah karena emang begitu atau karena yang main Nel ya entahlah ya kan. Dan ternyata sikapnya Nel juga cukup dewasa lah. Cuma ya dari situ tuh Claudia ngomong ke bapaknya kalau dia mau nikahin Nel. Cuma yang jadi masalah, Claudia itu kan anak tunggal ya dari keluarga asli tuh. Jadi nggak mungkin nih Claudia pindah marga, nanti ya nggak ada penerus gitu kan keluarga asli. Sedangkan Nel anak pertama dari keluarga Maywood, dia pewaris sah lah dari keluarganya. Jadi nggak mungkin juga Nel pindah marga. Dan satu-satunya solusi keluarga asli harus ngadopsi anak. Soalnya ya kan Claudia anak tunggal tuh, nggak punya saudara. Jadi ya biar Claudia bisa nikah sama Nel, terus pindah marga juga, mereka harus ada anak lain buat jadi penerus. Makanya bapaknya Claudia ngadopsi Cyril yang jatuhnya ya masih keluarga jauh lah. Ya kira-kira kayak gitulah kenapa Claudia bisa tunangan sama Nel, dan alasan Cyril ya diadopsi di keluarga asli. Nah besok ya kan abis masalah di klub sejarah sihir, Cyril ketemu tuh sama Claudia. Dia pengen minta tolong gitulah ke Claudia buat minjemin gaun ke Monica ya pas acara enif sekolah nanti lah, lebih tepatnya ya buat pesta dansa pas malamnya tuh. Yang padahal konteks ya Cyril itu jarang banget minta tolong, apalagi ini buat orang lain kan. Makanya ya Claudia kayak ngeledek Cyril gitu, perhatian banget sih lu ke Monica ya kan. Tapi ya dalihnya Cyril, dia ngerasa kalau Monica itu nggak punya gaun-gaun pesta macam itu. Dan ya biar Monica nggak malu-maluin dewan siswa juga gitu. Masa ya ke pesta dansa pakai seragam sekolah ya kan. Coba ya Claudia tetap aja ngeledek Cyril gitu. Dan ya dia juga nggak bisa minjemin gaunnya lah, tinggi badannya aja beda gitu kan Monica sama Claudia. Claudia jauh lebih tinggi daripada Monica. Ya masa Monica mau nyeret-nyeret gaunnya pas pesta, kan mustahil ya. Lagian ya temen sekelasnya Monica udah minjemin gaun buat Monica kalau kata Claudia. Dan sebenarnya Claudia masih penasaran tuh kenapa Cyril kayak perhatian banget gitu kan ke Monica. Cuma iya udahlah ya, Claudia nggak mau ambil pusing soalnya ya Cyril alasannya banyak banget pas ditanya gitu. Dan obrolan mereka itu pindah tuh kan ke soal Nel yang ya bakal sibuk lah selama acara enif nanti. Yang artinya Claudia nggak bakal dapat hiasan bunga dari Nel. Soalnya ya pas acara enif akademi, enif sekolah ya kan, itu emang udah tradisi tuh cowok ngasih hiasan bunga ya ke cewek yang pengen diajak dansa buat pesta dansa nantilah ya kan. Dan otaknya Cyril pas kayak gitu itu malah mikirin, ini Monica mau nggak ya kalau gue kasih hiasan bunga? Yang jelas lah kagak, cowok lo tahu sendiri Monica kayak gimana, yang ada pingsan duluan Monica. Nah di lain tempat Monica sama Isabel itu lagi ngomongin rencana mereka tuh kan buat ngelindungin Felix, yang katanya keluarga Norton ya, keluarganya Isabel itu bakal ngebantu juga ya. Mereka bakal ngebantu ngejaga area sekitaran gedung lah, terutama ya gedung SMP yang nggak mungkin bisa dimasukin Monica ya kan. Soalnya ya Monica itu kan murid SMA, dan ya Monica jadi bisa fokus juga lah buat ngejaga Felix. Dan mereka juga kayak apa ya, bikin kode-kode rahasia gitulah biar identitas mereka nggak ketahuan ya. Kan nggak lucu ya kalau identitas Monica ya itu ketahuan sama Felix tuh, berabe nanti ya lah. Felix aja fans berat Silent Witch ya. Wah, Monica bakal repot itu kalau sampai Felix tahu. Dan ya udah pas hari H ya kan, Monica bangun pagi banget lah itu bangunnya ya kan. Dia prepare ya kan. Terus Nero, kucingnya si Monica yang bisa jadi orang itu juga ya udah bangun dari tadi pagi ya kan, udah keliling duluan gitu. Kalau kata Rin ya, elfmate yang disuruh sama Louis tuh buat ngebantu Monica. Yang kalau lu lupa, Louis itu salah satu penyihir bijak sama kayak Monica yang ngasih misi ke Monica buat ngelindungin Felix. Ya Monica sebenarnya agak overthinking ya di sini, apalagi soal skillnya Nero yang bisa jadi manusia itu. Soalnya ya nggak pada tahu gitu, termasuk Louis juga nggak tahu. Makanya ya Monica minta ke Rin buat ngerahasiain skillnya Nero itu dari Louis, yang ya diiyain lah sama Rin. Dia bakal nganggep kalau Nero itu ya senjata rahasianya Monica aja lah. Dan ya udah abis itu Monica sama Rin mencar tuh kan, Monica ke akademi. Rin nyamperin Louis yang ada di kota sebelah, yang katanya bakal ngebantu Monica dengan cara nyamar sebagai tamu biasa. Nah, Monica itu kan pengen ngopi-ngopi cantik dulu lah ya sebelum kerja gitu. Tapi ya dia malah disamperin Nero yang ngasih laporan kalau dia ngeliat orang mencurigakan di ya sekitaran akademi lah. Yang spontan Monica kaget lah kayak, nih gue baru mau nyantai nih ya. Yang pas Monica tanyain ciri-cirinya, Nero malah ngasih jawaban yang ambigu gitu lah. Dan orang yang dimaksud Nero, dia itu pakai jubah ya kan, yang nutupin semua badannya ya, sambil ngebawa tongkat ya, gimana nggak mencurigakan. Dan dia lagi mandangin Akademi Selentia yang kayak istana itulah, pakai ekspresi yang marah terus benci juga. Dia kayak sumpah serapah gitulah ke orang-orang di akademi. Dan
Oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita Silent Witch kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita Silent Witch kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komen. Ya ini baru part 1 dari volume 4 ya. Ya masih awal-awal lah. Jadi kalau ditanya apakah udah menarik atau belum, kayaknya jawabannya sih belum ya, karena masih awal banget ya ini. Ya, apakah bakal lanjut atau tidak? Coba tulis di kolom komen. Mau gue lanjutin atau tidak soal rangkuman Silent Witch ini. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.